yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dilindungi, dikasihi Tuhan. Senang sekali mengucap syukur bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam kenal, saya Pastor Dr. Roni Paul dari Surabaya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul dengan 2 kunci menikmati pertandingan hidup dan memenanginya. Di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti menghadapi berbagai masalah dan tantangan silih berganti. Tetapi juga kita mengalami berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Titik fokus pada firman Tuhan kali ini adalah ada sebagian orang yang sudah berhasil menikmati proses ketika mereka menghadapi masalah dan tantangan tersebut, dan akhirnya juga mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Tetapi masih banyak sekali orang yang tidak bisa menikmati. Mereka hidup di dalam penderitaan, penuh dengan keluh kesah, komplain, dan yang lebih menyedihkan jika ternyata pada ujungnya mereka mengalami kekalahan di dalam pertandingan melawan masalah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 kunci. Bagaimana kita bisa menikmati prosesnya, tetapi juga
kita keluar sebagai pemenang di dalam pertandingan-pertandingan kehidupan tersebut. Mari kita bahas kunci yang pertama. Suatu kali saya bertemu seorang nenek yang sakit kanker stadium 4. Keluarganya meminta saya berkunjung ke nenek itu untuk mendoakan dan memberikan kata-kata penyemangat. Saya datang ke rumah beliau, ternyata beliau menyambut saya di luar dugaan. Saya pikir wajah yang penuh dengan derita, tetapi justru sebaliknya wajahnya sangat ceria, nyaris seperti orang yang tidak sakit. Dia mempersilahkan saya duduk, bahkan membuatkan saya teh hangat. Sambil kami minum teh itu bersama, dia berkata kata-kata yang sangat menyentuh hati saya. Roni, terima kasih sudah datang. Aku tahu niat baikmu ingin mendoakan dan memberikanku kata-kata penyemangat. Tetapi satu yang Roni perlu tahu, aku tidak apa-apa. Aku sangat-sangat menikmati proses ini dan aku siap dengan segala kehendak Tuhan yang mungkin terjadi. Buatku pribadi, kalau aku dipercaya Tuhan untuk menjalankan peranku dan tugas-tugasku di dunia, kalau Tuhan masih percayakan itu kepadaku, aku pasti akan disembuhkan. Ataupun kalau tidak disembuhkan, aku akan diperpanjang usiaku. Tetapi kalau ternyata Tuhan berkata cukup dan aku dipanggil pulang, itu tidak masalah buatku. Karena Tuhan pasti sudah menyediakan penggantinya dan itu pasti bisa melanjutkan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih baik lagi. Dan karena itu adalah tentang pekerjaan Tuhan, bukan tentang aku. Buat aku sama sekali tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara, saya yang tadinya datang mau memberikan kata-kata penyemangat, justru saya yang pulang dengan merenung. Malam hari itu, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, seorang pribadi yang mengalami yang namanya sukacita yang otentik. Ini adalah kunci pertama di dalam fokus firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sukacita yang otentik. Apa itu sukacita yang otentik? Pengkhotbah 5 ayat 19. Bersukacita di dalam jerih lelahmu, itu pun adalah pemberian Allah. Jadi sukacita yang otentik itu diberi Allah. Berbeda dengan kebahagiaan di dunia ini yang bisa didapatkan bukan karena diberi oleh Allah, tetapi dibeli dengan uang. Mobil, rumah, gadget, fashion, apapun itu, makanan-makanan enak, restoran-restoran Michelin level 3, perjalanan wisata ke luar negeri, dalam negeri, menikmati apapun, itu kita membeli kebahagiaan. Kebahagiaan memang bisa dibeli. Tetapi ternyata itu berbeda dengan yang namanya sukacita otentik. Tidak bisa dibeli, hanya bisa diberi. Dan itu bisa didapatkan hanya melalui Allah, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, yang hadir di dalam kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita. Dan dari kehadirannya itulah Tuhan memberikan sukacita itu sehingga kita bisa menikmati pertandingan hidup. Sukacita yang otentik, walaupun kita sedang sakit, kita tetap merasakan sukacita. Walaupun sedang di dalam masalah pelik, kita tetap bersukacita. Walaupun tidak punya uang, sedang menanggung beban yang besar, kita tetap bersukacita. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk kepada kunci yang kedua. Bagaimana memenangkan pertandingan hidup ini?
dengan menikmati prosesnya dan di ujung kita tampil sebagai pemenang. Ada satu bapak yang tinggal dengan anak laki-lakinya dan dengan seekor kuda yang sangat indah, berwarna putih, full 100%. Kuda ini sangat cantik, sehingga banyak sekali orang yang ingin membelinya, tetapi dia tidak mau menjualnya dengan harga berapapun, karena sudah dipelihara sejak kecil, sudah terasa sebagai anak sendiri, sebagai keluarga. Jadi tidak mungkin dia mau menjualnya dengan harga berapapun. Padahal bapak ini hidup di dalam ekonomi yang sangat pas-pasan. Di sudut pandang banyak orang, dia ini miskin. Dia bilang, aku tidak mau menjualnya. Dia keluarga bagiku. Nah, ini membuat banyak penduduk desa mulai mengungkapkan pendapat mereka dan mayoritas berkata, Bapak tua ini kamu bodoh. Kamu miskin tetapi kamu punya aset yang bisa jadi uang. Bisa kamu belikan hasil penjualan itu dengan rumah dan yang lain-lain. Tapi bapak ini tidak mau. Jadi dikatakan bodoh. Itu mereka tinggal di zaman yang sangat kuno ya. Bukan zaman seperti sekarang. Lalu suatu hari tiba-tiba kuda itu tidak ada dari kandangnya. Penduduk desa terkejut dan datang ke rumah bapak ini dan berkata, tuh kan kamu bodoh. Coba dulu kamu jual itu kuda, kamu dapat uang. Tapi sekarang kuda itu hilang. Kamu tetap dalam kemiskinanmu. Bapak itu tersenyum. Dia bilang, jangan terburu-buru. Secara objektif yang kita ketahui hanyalah kuda itu tidak ada di kandangnya. Hanya itu saja yang secara objektif kita tahu. Selebihnya kita nggak tahu apa-apa. Ini hanyalah satu keping kehidupan, gambar kecil. Kita belum tahu gambar besarnya. Bapak itu menghibur anaknya yang menangis. Dan dia bilang, ingat, kita punya Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Mari takut akan Tuhan. Mari berdoa. Ya, orang Kristen yang sangat baik mengajar anaknya yang sedang berduka. 2 minggu kemudian, kuda itu ternyata lari ke hutan. Nah, 2 minggu kemudian dia balik membawa 15 ekor kuda lainnya. Wah, penduduk desa langsung datang dan berkata, loh, ternyata kamu bukan apes kehilangan kuda. Justru hilangnya kuda itu justru berkah ya ternyata ya. Kamu justru mendapatkan 15 ekor kuda tambahan dari hutan. Kuda-kuda liar yang dibawa oleh si putih ini. Bapak itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Laki-laki kamu terlalu terburu-buru. Kita belum tahu apakah 15 ekor kuda liar ini benar-benar berkah atau ternyata masalah buat kami. Ini hanya satu keping kehidupan. Kita belum tahu gambar besarnya. Nah, anak laki-lakinya mencoba menaklukkan kuda liar itu. Tapi suatu ketika kuda-kuda liar itu berontak. Dan mereka menendang, menginjak-injak anak laki-laki ini sampai tangan dan kakinya patah. Bapak tua ini sedih merawat anaknya. Dan penduduk desa itu datang dan mulai mengata-ngatai lagi. Oh, ternyata benar. 15 ekor kuda itu bukan berkah tapi kutukan. Itu buktinya anakmu sekarang cacat. Tangan dan kakinya patah. Bapak itu berdoa. Dia kembali berkata, aku tidak mau mendahului Tuhan. Yang kita tahu hanyalah satu keping kehidupan. Yang kita tahu anakku patah tangan dan kaki. Tetapi apakah ini musibah atau berkah? Kita belum tahu. Tepat 3 hari kemudian. Ada utusan dari kerajaan, ini zaman kuno. Ternyata ada wajib militer. Karena kerajaan itu sedang berperang menghadapi kerajaan yang lain. Semua anak laki-laki di desa itu harus diambil untuk ikut wajib militer. Otomatis tetangga-tetangga bapak ini semuanya yang laki-laki ini diangkut semuanya walaupun masih remaja. Diangkut, dipaksa untuk ikut berperang. Tentu saja di zaman itu kalau anak laki-laki diangkut perang 99% tinggal nama. Pasti mati di medan perang.
Orang tua ini menangis melepaskan kepergian anak lelaki mereka. Lalu mereka ingat bapak ini. Dan mereka menggelengkan kepala seolah tidak percaya. Mereka berkata kepada si bapak ini, ternyata anakmu patah tangan dan patah kaki ini berkah ya. Gara-gara itu dia tidak ikut wajib militer. Tidak dipaksa pergi. Ternyata itu berkah buatmu. Bapak ini tersenyum. Dia menganggukkan kepala. Lagi-lagi kalian mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ini hanya satu keping kehidupan. Tetapi sejauh ini saya mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menuntun setiap langkah saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah kunci yang kedua. Kunci yang kedua ini berbicara tentang hikmat. Dan hikmat, Amsal 9 ayat 10, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak ini takut akan Tuhan. Dia tidak mendahului Tuhan. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Ketika masalah datang, ada yang terlihat sebagai berkat, ada yang terlihat sebagai kutuk. Dia tetap tidak mau mendahului Tuhan untuk berkata sesuatu. Yang dia katakan, aku belajar mengucap syukur. Aku belajar mendahulukan Tuhan dan minta Tuhan menuntun langkah kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, hikmat yang dari Allah, pintu masuknya adalah takut akan Tuhan. Berbeda dengan pintu-pintu yang lain, yang disebut dengan pengetahuan apapun di dunia ini, wawasan apapun di dunia ini. Pintu-pintu itu bisa kita beli dengan uang. Saudara sekarang kalau mau belajar apapun sudah ada seminarnya, ada kursusnya, ada coachnya, tersedia. Semuanya. Kalau saudara bisa punya uang, bisa bayar, saudara bisa dapatkan itu ilmu. Ditambah kita rajin belajar, pasti dapat. Kalau mau mendalami, mau S1, S2, S3, tersedia. Asal niat belajar, punya uang, bisa dibeli. Itu pengetahuan dunia ini. Tetapi berbeda dengan hikmat. Hikmat tidak bisa dibeli dengan uang. Hikmat hanya bisa didapatkan dari takut akan Tuhan. Dan mengenal Sang Maha Kuasa, mengenal Allah adalah pengertian. Maksudnya, pintu masuknya adalah takut akan Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan, hikmat itu akan semakin mendalam. Kita akan dilimpahkan dengan berkat demi berkat berupa hikmat demi hikmat. Apa bedanya pengetahuan dunia dan hikmat dari Tuhan? Pengetahuan dunia itu sifatnya transaksional. Kamu bisa bayar, kamu bisa dapat. Tapi kalau dari Tuhan hikmat, itu relasional. Tergantung relasi kita dengan Tuhan, bukan transaksional. Artinya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal kehendaknya, apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau, maka semakin kita mendapatkan hikmat. Tahun 2002, saya kecelakaan. Waktu itu mau persiapan tampil di konser surat kabar terbesar waktu itu Jawa Pos di Surabaya. Natal, saya dan band baru launching album. Dan lagu kami mereka suka, diundanglah kami untuk tampil. Tapi malam itu di tengah hujan deras, saya naik motor sendirian, saya mengalami kecelakaan tunggal. Ada pembatas jalan yang baru selesai dibangun siang harinya. Saya biasa lewat di daerah itu. Tetapi karena baru dibangun selesai siangnya, dan saya lewat malamnya, saya tidak tahu ada pembatas jalan itu. Saya tabrak. Motor hancur remuk. Wajah saya patah beberapa bagian. Di rumah sakit, dokter menyiapkan operasi, tapi masih bengkak. Sehingga tidak bisa dioperasi, harus tunggu 5 hari, bengkak kempes, baru bisa dioperasi.
Tetapi di malam kedua dan malam ketiga, saya merasakan ada tangan yang memegang wajah saya. Menjalani hari demi hari itu, banyak orang datang, hati saya dilimpahi dengan sukacita. Walaupun remuk, gigi hilang 3. Tetapi saya menyambut mereka dan berkata, aku tidak apa-apa. Hatiku dilimpahi dengan sukacita. Bahkan Tuhan memberikan hikmat. Ayo semakin dekat dengan Tuhan. Solusinya setelah ini apa? Bagaimana ke depannya? Tuhan banyak berbicara. Di malam-malam saya di rumah sakit itu. Dan ketika saya tidur, saya seperti terbangun di malam kedua, malam ketiga. Ada seperti tangan yang tidak terlihat meraba wajah saya. Hari keempat, dokter periksa, kempes sudah mulai hilang. Hari kelima, dokter mau operasi saya. Dia periksa dan mereka bilang, kita tidak perlu mengoperasinya. Tulangnya sudah menyambung. Tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Roni, kamu boleh pulang besok. Berita yang sangat mengejutkan. Waktu itu, walaupun saya pelayanan di gereja, saya seorang yang sangat sulit mempercayai mujizat. Saya pernah terluka dengan mujizat yang ternyata palsu. Karena itu saya menjadi pribadi yang skeptis. Pribadi yang menuntut bukti. Dan ternyata Tuhan berbicara langsung. Membuktikan langsung bukan pada orang lain. Pada tubuh saya sendiri. Dan di saat itulah pandangan saya tentang Tuhan mengalami transformasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun masalah tantangan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, mari dapatkan 2 kunci itu. Sukacita yang otentik hanya bisa diberi oleh Tuhan. Kejar kehadirannya di dalam hidupmu. Minta dia hadir. Dan kehadirannya itulah nanti Tuhan akan memberikan sukacita yang otentik. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka itu kita akan menjalani masalah itu dengan menikmati prosesnya. Tidak dipenuhi dengan komplain, keluh, kesah, marah. Menjalani dengan ringan sukacita. Dan kita menjaga hubungan sebaik mungkin dengan Tuhan. Mengenal pribadinya sedalam mungkin. Sehingga hikmat itu diberikan. Karena hikmat itu relasional, bukan transaksional. Dari situlah kita akan mengalami kemenangan atas masalah kita. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya sungguh berdoa, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, engkau berhasil mendapatkan 2 kunci. Sukacita yang otentik dan hikmat yang otentik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.